Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan cara membuat lembaga anti korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya pun dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Maka dari itu, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga luar biasa, yaitu KPK. Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki catatan yang sedikit suram. Setidaknya, Indonesia pernah memiliki 8 komisi dan lembaga anti korupsi pendahulu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ternyata dibubarkan. 8 komisi dan lembaga anti korupsi yang menjadi cikal bakal KPK tersebut adalah Paran, Operasi Budi, Tim Pemberantasan Korupsi, Komisi 4, Operasi Penertiban, Tim Pemberantas Korupsi, Komisi Pemeriksa Kekayaan, Penyelenggara Negara, dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Panitia Rolling Aparatur Negara atau Paran didirikan pada tahun 1959 dan dibentuk dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Badan ini dipimpin oleh Aha Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, yaitu Profesor M. Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Kepada Paran ini, semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Contoh masa sekarang seperti daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya, kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut dapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Yang kedua, Operasi Budi, didirikan pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963. Pemerintah menunjuk lagi Aha Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kasab, dibantu oleh Wiryono Pojodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi di meja pengadilan. Lembaga ini kemudian hari dikenal dengan Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budi ternyata juga mengalami hambatan. Akhirnya, Suabandirio mengumumkan pembubaran Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Kostrad, Komando Tertinggi Retolling Aparat Revolusi, di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subandrio, Ledjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami kemacetan. Memasuki masa Orde Baru, dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi. Tim ini dibentuk pada tahun 1967 melalui Keputusan Presiden Nomor 208 Tahun 1967 yang bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi yang diketahui Jaksa Agung. Terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Pak Harto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Akhirnya, Soeharto menunjuk kebijakan baru dengan membuat Komisi 4. Selanjutnya, Komisi 4 didirikan pada tahun 1970 melalui Kepres nomor 12 tahun 1970 yang bertugas menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer, memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta, meminta bantuan aparatur pusat dan daerah. Beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Janes Kasimo, Mr. Wilopo Cokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. 4 tokoh bersih ini tanpa kaji ketika hasil temuan atas korupsi di Pertamina. Misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi oleh Soeharto. Pada tahun 1977 dibentuklah Operasi Penertiban melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 dengan tugas pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat Pemda dan Departemen. Perselisihan pendapat mengenai metode pembersihan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga operasi penertiban pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di Singgasana Orde Baru. Selanjutnya, Tim Pemberantas Korupsi. Pada tahun 1982, Tim Pemberantas Korupsi ini dihidupkan kembali tanpa dikeluarkannya Kepres baru. Lalu,
Yang ketujuh, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, dibentuk melalui Kepres tahun nomor 27 tahun 1999 dengan tugas melakukan pemeriksaan kekayaan pejabat negara. Lembaga ini kemudian menjadi subbagian pencegahan dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didirikan pada tahun 2000, dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dengan tugas mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung. Berdasarkan putusan hak uji material Mahkamah Agung, lembaga ini akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Lalu, lembaga yang masih aktif saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gagasan pembentukan KPK sebenarnya diawali oleh TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pemerintahan yang bersih dari KKN. Menindaklanjuti amanat itu, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ketika pembahasan UU itulah, muncul gagasan dari beberapa orang fraksi P3, seperti Zain Bejeber, Ali Marwan Hanan, dan kawan-kawan. Mereka mengusulkan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi, usulan tersebut ditolak oleh fraksi ABRI, karena tidak logis untuk menambahkan bab tersebut dalam RUU. Menurut fraksi ABRI, untuk membangun sebuah lembaga atau komisi yang memberikan kewenangan sebesar itu tidak bisa dirancang dengan pemikiran sesaat. Harus dilakukan pengkajian yang betul dengan segala aspeknya. Karena itu, fraksi ABRI terpaksa menolak penambahan satu bab ini. Tapi, soal pembentukan KPK, setuju. Karena itu, kemudian disepakati amatan pembentukan KPK akan dimuat dalam aturan pelarihan UU nomor 31 tahun 1999. Akhirnya, aturan pelarihan UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi mengamanatkan agar paling lambat 2 tahun setelah UU itu disahkan, KPK sudah dibentuk. Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Urgensi KPK. Sebelum membahas urgensi KPK, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai white collar crime. Menurut Edwin S. Sutherland, white collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini terjadi di dalam beberapa bidang, seperti perusahaan, kalangan profesional, perdagangan, maupun kehidupan publik. Menurut Heather Kroll, white collar crime adalah kejahatan yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, low visibility atau tidak kasat mata. Yang kedua, weak detection dan prosecution atau sulit untuk dideteksi dan dituntut. Yang ketiga, diffusion of responsibility atau ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana. Yang keempat, ambiguous criminal law atau aturan hukum yang tidak jelas atau samar-samar. Yang kelima, diffusion of victims atau korban yang kurang jelas. Dan kelima, complexity atau sangat kompleks sekali. White collar crime yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia yaitu pengadaan EKTP, yang menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal di Indonesia. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Apa itu urgensi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi memiliki arti keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Nah, lalu apa yang dimaksud urgensi yang dimiliki oleh KPK? Yang dimaksud urgensi yang dimiliki KPK adalah KPK sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak korupsi yang semakin marak di Indonesia. Dengan adanya urgensi tersebut, KPK dapat mengetahui, mencegah, bahkan menangkap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Apa saja urgensi yang dimiliki KPK? Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, ia membeberkan bahwa KPK memiliki 3 urgensi penting terkait pemberantasan korupsi. Yang pertama,
penyelamatan keuangan dan kekayaan negara. Yang kedua, bagaimana menjamin penyampaian hak politik dan sosial. Dan yang ketiga, menjamin keselamatan bangsa dan negara. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku UU 30 tahun 2002 pasal 1 butir 3. Berdasarkan UU tersebut, telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan berlakunya UU tersebut tentang KPK, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai dimaksud dalam pasal 70, ketentuan mengenai komisi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan pasal 19 dalam bab 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara, ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan, ketentuan mengenai pemberantasan ancaman tindak pidana korupsi, dan BPK, ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap anggota komisi atau pegawai pada KPK yang melakukan korupsi, dan ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota KPK yang melakukan tindak pidana korupsi. Kedudukan KPK. KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat, KPK bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan. Karena sistem peradilan di Indonesia membawahi lembaga kepolisian serta kejaksaan, dan juga pilar penegak hukum Indonesia berada di bawah kekuasaan kehakiman, menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan. KPK bukanlah merupakan bagian dari eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Sebagai lembaga negara bantu yang independen, keberadaan KPK dengan segala tugas dan wewenangnya tidak berbenturan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK diharapkan dapat bekerja sama demi memberantas tindak pidana korupsi. Dan adanya perubahan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 tentang KPK. Menurut fungsinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 tentang KPK, kedudukan KPK disetarakan dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam keadaan dan situasi ataupun alasan apapun. Tugas dan wewenang KPK. Tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain, yaitu ada 5. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegah tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.
Kemudian dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK juga memiliki kewenangan, yaitu mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak-tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Sejak pertama berdiri, banyak pejabat yang menjadi incaran KPK, pejabat negara dan juga beberapa individu yang terkenal telah menjadi tersangka korupsi, sehingga menyebabkan kerugian secara nominal dan sosial yang sangat besar bagi negara. Pada dasarnya, syarat untuk menjadi pimpinan KPK diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di mana syarat-syarat tersebut antara lain yang pertama adalah warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Kemudian, berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK, tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK, dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Cara pengisian jabatan di KPK diatur melalui proses seleksi yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ayat 1 Tahun 2002 tentang KPK, di mana dinyatakan bahwa pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini, KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang, yakni seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan KPK, Presiden membentuk panitia seleksi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 PP nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, panitia seleksi terdiri dari 5 orang yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan 4 orang lagi yang berasal dari unsur masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 5 PP nomor 4 tahun 2020. Panitia seleksi ini memiliki beberapa tugas yang diatur dalam pasal 6 PP nomor 4 tahun 2020. Yang pertama adalah mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Pengawas, melakukan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas, mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf B di laman resmi KPK agar bisa mendapatkan tanggapan masyarakat, menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Panitia seleksi ini memiliki peranan yang sangat strategis untuk menseleksi calon pimpinan yang mampu mewujudkan KPK yang independen. Hal ini disebabkan karena panitia seleksi ini merupakan kunci di dalam seleksi, karena undang-undang tidak memberikan ruang bagi DPR untuk menolak nama calon yang diusulkan oleh pemerintah, sehingga panitia seleksi harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam menentukan calon anggota Dewan Pengawas. Pendaftaran tersebut dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kerja secara terus-menerus, di mana pemeriksaan persyaratan dan pengumuman nama calon anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh panitia seleksi dengan memeriksa terlebih dahulu dokumen persyaratan dan mengumumkannya hasilnya pada laman resmi KPK dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak waktu pendaftaran berakhir, agar bisa mendapatkan tanggapan masyarakat yang diatur dalam pasal 7 ayat 4 dan 5 PP nomor 4 tahun 2020. Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi kompetensi, integritas, dan keteladanan sebanyak 2 kali jumlah anggota Dewan Pengawas. Kemudian, nama calon anggota Dewan Pengawas tersebut disampaikan oleh panitia seleksi kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 8 dan 9 PP nomor 4 tahun 2020. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas yang sudah diusulkan tersebut kepada DPR RI agar bisa dikonsultasikan. Presiden
menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak konsultasi dilakukan, yang diatur dalam pasal 8. Pengumuman penerimaan calon anggota Dewan Pengawas tersebut dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan laman resmi KPK dalam jangka waktu 14 hari kerja secara terus-menerus. Namun, sebelum memangku jabatan, ketua dan anggota Dewan Pengawas tersebut yang telah ditetapkan oleh Presiden wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing di hadapan Presiden RI, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 PP nomor 4 tahun 2020. Dewan Pengawas tersebut dapat juga dilakukan pemberhentian terhadap mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 12 PP nomor 4 tahun 2020. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama, penyebabnya adalah meninggal dunia, kemudian berakhir masa jabatannya, lalu melakukan perbuatan tercela, kemudian dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, lalu mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dan atau tidak melaksanakan tugasnya selama 3 bulan secara berturut-turut. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Presiden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan mempresentasikan mengenai struktur pelembagaan atau organisasi dari KPK. Sesuai dengan pasal 6 nomor 7 tahun 2020 yang berbunyi, pimpinan membawakan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Deputi Bidang Informasi dan Data, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Inspektorat, Juru Bicara, dan yang terakhir Sekretariat Pimpinan. Kita mulai dari Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana Sekretariat Jenderal membawahi Biro Keuangan. Biro Keuangan memiliki fungsi untuk mengelola seluruh sistem keuangan KPK dan juga mengelola aset-aset negara yang berhasil diamankan oleh KPK, yang mana terdiri atas 1. Bagian pelaksanaan anggaran, 2. Bagian pembendaharaan, 3. Bagian verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan, dan 4. Kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya ada Biro Sumber Daya Manusia atau Biro SDM. Biro Sumber Daya Manusia atau Biro SDM ini memiliki fungsi melakukan pelatihan atau pendidikan untuk pegawai KPK sekaligus mencari orang-orang yang kompeten untuk menjadi anggota KPK, yang mana terdiri atas 1. Bagian perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, 2. Bagian pelayanan kepegawaian, 3. Kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya ada Biro Hukum. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasihat hukum, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengelolaan, pengadministrasian dan data dan informasi, dan peraturan perundangan dan produk hukum, yang mana terdiri atas 1. Bagian perancangan peraturan dan produk hukum, 2. Bagian litigasi dan perlindungan hukum, dan 3. Kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya ada Biro Hubungan Masyarakat. Biro Hubungan Masyarakat memiliki fungsi memberikan pelayanan informasi kepada publik dengan melalui pemberitaan dan publikasi, yang mana terdiri atas 1. Bagian pelayanan informasi dan komunikasi publik, 2. Bagian pemberitaan, 3. Bagian diseminasi dan publikasi, 4. Kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya ada Biro Umum. Biro Umum memiliki fungsi dalam mengelola barang milik negara, kearsipan, administrasi, perkantoran, dan juga pengamanan, yang mana terdiri atas 1. Bagian pengelolaan BUMN dan kerumah tanggaan, 2. Bagian pengadaan, 3. Bagian pengelolaan gedung, 4. Bagian kearsipan dan administrasi perkantoran, 5. Bagian pengamanan, dan yang terakhir kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya ada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang mana mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Yang mana Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ini membawahi Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Direktorat Pembinaan serta Peran Serta Masyarakat,
Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, dan Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Selanjutnya ada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Yang mana deputi ini membawahi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Direktorat Monitoring, Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, dan Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Selanjutnya ada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan eksekusi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Yang mana deputi ini membawahi 1. Direktorat Penyelidikan, 2. Direktorat Penyidikan, 3. Direktorat Penuntutan, 4. Direktorat Labuksi, dan Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak korupsi. Yang mana Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi ini membawahi 1. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1, 2. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2, 3. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3, 4. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4, 5. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5, dan yang terakhir Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Selanjutnya ada Deputi Bidang Informasi dan Data. Deputi Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan rumusan kebijakan pada bidang informasi dan data dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Yang mana deputi ini membawahi 1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, 2. Direktorat Manajemen Informasi, 3. Direktorat PJK AKI, 4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, dan yang terakhir Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data. Selanjutnya ada staf khusus. Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, ketentuan staf khusus diatur dalam bab 9 yang meliputi pasal 75 dan 76 Perkom tersebut, yang mana berbunyi staf khusus merupakan pegawai yang memiliki keahlian khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan, sesuai dengan pasal 75 ayat 1 Perkom 7 Tahun 2020. Selanjutnya ada Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, koordinasi penyusunan rencana strategi, manajemen kinerja dan manajemen risiko. Yang mana Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi ini membawahi 1. Bidang perencanaan strategis, 2. Bidang organisasi dan tata laksana, dan yang ketiga, bidang pengelolaan kinerja dan risiko. Selanjutnya ada Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya ada Juru Bicara. Tim Juru Bicara KPK adalah unsur pelaksana tugas pendukung tugas pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada pimpinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan melalui Sekretaris Jenderal. Selanjutnya ada Sekretariat Pimpinan. Sekretaris Pimpinan bertugas sebagai pendukung sekaligus yang memberikan perintah staf khusus, sesuai dengan pasal 76 ayat 3 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dan ayat 2, staf khusus didukung oleh Sekretariat Pimpinan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. KPK membuat laporan dan dilaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK. Terhadap tugas pencegahan tindak pidana korupsi, KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 tahun kepada Presiden, DPR, dan BPK. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Terhadap tugas monitor terhadap penyelenggara negara, KPK melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. Hal ini diatur dalam pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK juga menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden, DPR, dan BPK. Hal ini diatur dalam pasal 15 huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hubungan KPK dengan Presiden. Presiden mengajukan calon anggota apabila terjadi kekosongan pimpinan KPK kepada DPR. Hal ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Presiden juga mengangkat dan menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas. Hal ini diatur dalam pasal 37E ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hubungan KPK dengan BPK. BPK melakukan pemaparan dan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana.
lalu menyerahkan hasil pemaparan tersebut kepada KPK. KPK dapat meminta secara tertulis kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPK juga dapat meminta secara tertulis kepada BPK untuk penunjukan ahli dalam proses pengadilan. Hubungan KPK dengan kepolisian. KPK berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian. KPK juga bekerja sama dengan kepolisian dalam menyelenggarakan pemilihan penyelidik dan penyidik KPK. Hubungan KPK dengan kejaksaan. KPK berwenang mengambil alih penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. KPK juga bekerja sama dengan kejaksaan dalam menyelenggarakan pemilihan penyelidik dan penyidik KPK. Kedudukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK dibentuk dengan alasan diperlukannya pengawasan terhadap KPK itu tersendiri. Dewan Pengawas KPK beranggotakan 5 orang, yang 1 menjadi ketua dan 4 sisanya menjadi wakil ketua, serta merangkap anggota Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK dibentuk setelah amandemen kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kedudukan Dewan Pengawas KPK menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia memiliki struktur kelembagaan KPK sangat berperan aktif dalam eksistensi KPK. Hal tersebut dibuktikan dengan semua urusan KPK yang sekarang harus melalui Dewan Pengawas KPK, seperti dalam hal penyadapan, penyelidikan, dan hal-hal mengenai aturan yang berada dalam ruang lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk peran Dewan Pengawas KPK kepada lembaga lain pun juga sangat penting, di mana sebelum amandemen, laporan dilakukan oleh pimpinan KPK, namun setelah amandemen dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Dalam strukturnya, Dewan Pengawas KPK memiliki jabatan yang sejajar dengan pimpinan KPK. Akan tetapi, dalam wewenangnya, Dewan Pengawas KPK memiliki jabatan kedudukan yang lebih tinggi daripada pimpinan KPK. Hal ini dibuktikan pada Pasal 12B ayat 4, Pasal 12C ayat 2, Pasal 37B ayat 1, huruf C, Pasal 40 ayat 2, dan Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2. Pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Pada dasarnya, pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Dalam Pasal 1 ayat 6 UU tersebut dinyatakan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam Pasal 69C UU KPK dinyatakan bahwa pada saat UU ini dimulai berlaku yakni pada tanggal 17 September 2019, maka pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat syarat yang dicantumkan dalam PP nomor 41 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN di dalam pasal 3 dijelaskan. Yang pertama, berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang ketiga, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keempat, memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kelima, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Dan yang terakhir,
syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mekanisme pengalihan pegawai KPK diatur dalam Bab 2 PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi aparatur sipil negara yang terbagi menjadi tahapan pengalihan, penyesuaian jabatan, dan pelaksanaan pengalihan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, terdapat beberapa poin. A. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. C. Memetakan kesesuaian, kualifikasi, dan kompetensi, serta pengalaman pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang diduduki. D. Melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian 2, pelaksanaan pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN dilakukan dengan memperhatikan struktur, organisasi, dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan amanat dalam PP nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK membentuk peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2001 tentang tata cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara, terdapat pemisahan tata cara pegawai KPK yang bersedia menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN, yaitu yang pertama, bersedia menjadi syarat, setia dan taat pada Pancasila, UUD Republik Indonesia tahun 1945, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. Syarat pengalihan kepegawaian KPK yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tidak berbeda dengan syarat yang berada dalam PP Nomor 41 Tahun 2020. Bagi pegawai yang tidak bersedia menjadi PNS juga harus memenuhi syarat pasal 5 ayat 2